Tidak mendapatkan respons apapun. Kenapa yang terakhir memanggilku itu adalah suara Fenrir? Lianor menoleh dan melihatnya, lengannya terbentur lantai dan sekarang masih sakit. Dia bertanya dengan kesal, kemana mereka semua? Fenrir menghela napas, mana ku tahu. Mungkin mereka meninggalkan kita dan melarikan diri. Lianor merasa aneh mendengar kata-kata ini. Sekarang tidak ada binatang buas yang mengejar, mengapa harus lari? Dia sedikit mengernyit. Dia merasa ada yang tidak beres dengan orang di depannya. Jika mereka melarikan diri, Fenrir pasti akan lari di depan. Kenapa dia berbalik? Memikirkan hal ini, dia sengaja berkata, baguslah kalau mereka pergi. Aku juga tidak butuh mereka. Fenrir tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, Lianor, aku akan membawamu ke tempat yang bagus agar mereka tidak dapat menemukan kita. Sambil berkata begitu, dia mengulurkan tangan untuk menariknya. Saat tangannya menyentuh Lianor, Lianor hanya merasa tangannya dipegang oleh es. Ini sama sekali bukan suhu tubuh Fenrir. Dia baru saja pergi keluar bersama 5 suami hewannya untuk mencari batu roh, namun suami hewan serigala yang selama ini sangat membencinya tidak hanya memegang tangannya tetapi juga mengatakan ingin membawanya kabur. Namun, menghadapi ajakan spontan dari pria tampan itu, wanita itu langsung menepis tangannya, tanganmu sangat dingin. Jika kau berpura-pura menjadi Zephyr, mungkin akan lebih berhasil. Begitu dia selesai berbicara, seolah-olah ada gas yang meledak di antara mereka berdua. Lianor langsung terlempar dan menabrak pohon. Dia dengan susah payah berdiri dan bertanya, siapa kau sebenarnya? Begitu dia selesai berbicara, Lianor langsung memuntahkan seteguk darah. Hos, ini adalah iblis kabut yang dihidupkan oleh kabut di hutan Swanming. Ia menggunakan energi roh dari Beastman sebagai makanannya. Mendengar ini, Lianor kira-kira mengerti kemana perginya Beastman yang menghilang. Dia menggunakan kemampuan api untuk membakar pohon-pohon di sekitarnya, ingin mengurangi pengaruh kabut. Tapi itu sama sekali tidak berguna. Kabut di tempat iblis kabut berada sama sekali tidak terpengaruh oleh ini dan malah menambah banyak asap tebal. Kau sangat istimewa. Aku bisa merasakan ada banyak jenis kemampuan di dalam tubuhmu. Iblis kabut berkata sambil mendekatinya. Lianor memaksa dirinya untuk tenang. Kabut adalah air, dan bumi mengendalikan air. Dia menggunakan kemampuan bumi. Tangan kanannya menamparkan tanah. Seketika, debu yang terkumpul terbang ke arah iblis kabut. Iblis kabut sama sekali tidak takut. Ia tertawa kecil di tempatnya. Dalam sekejap, debu itu menghilang tanpa bekas di depannya. Hos, level kemampuanmu terlalu rendah. Kau tidak bisa mengalahkannya. Lianor berbalik ingin melarikan diri, tetapi jalannya terhalang oleh dinding air yang diciptakan oleh iblis kabut. Tepat pada saat itu, seekor ular hitam raksasa melewati dinding air. Ia mengangkat Lianor dan terbang di udara. Hei, Lianor, kau sekarang berutang padaku sekali. Ingat, buatkan aku daging untuk dimakan. Ini adalah pertama kalinya Lianor melihat wujud hewan Zephyr. Di kepalanya telah tumbuh tanduk. Ini bukan ular, melainkan naga. Ada satu lagi. Dan dia memiliki kemampuan air. Ini benar-benar makanan enak. Sekarang iblis kabut melawan dua, tetapi ia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut dan masih sombong. Lianor yang berbaring di punggung ular merasa sedikit gugup. Meskipun level kemampuan Zephyr memang lebih kuat darinya, mereka berdua sama-sama kemampuan air, jadi secara keseluruhan mereka tidak memiliki keunggulan. Seandainya saja Orion ada di sini. Kau meneriakkan nama pria jantan lain di punggungku. 5 elemen saling mengalahkan. Orion mengalahkan iblis kabut, dan apakah kau mengalahkannya? Kata-kata itu langsung membuat Zephyr terdiam. Serangan iblis kabut menjadi lebih ganas. Kabut putih di sekitarnya dengan cepat mengembun menjadi tetesan air, kemudian melesat ke arah mereka seperti peluru.
Zephyr segera membuat dinding air, tetapi masih tidak mampu menahan. Tetesan air menghantam tubuh mereka. Lianor menjerit kesakitan. Setelah diperiksa, tempat yang terkena sudah berdarah dan hancur seperti terkena peluru. Tubuh besar Zephyr juga menderita banyak luka. Kita lari. Zephyr malah mendengus dingin, kau turun dan bersembunyi di suatu tempat, jangan sampai kau terbunuh sebagai umpan meriam. Lianor dengan senang hati turun dari punggungnya. Dia ingin melihat bagaimana Zephyr mati. Tubuh melata Zephyr bergerak cepat mendekati iblis kabut dan melilit seluruh tubuhnya. Namun, sedetik kemudian, tubuh iblis kabut berubah menjadi air dan terbang ringan ke depan Lianor, berubah menjadi wujud manusia. Dia mencekik leher Lianor, saatnya mengucapkan selamat tinggal padanya. Pemilik kemampuan kayu, ini pertama kalinya aku memakanmu. Lepaskan dia. Suara Zephyr terdengar cemas dan sangat marah. Pedang air yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah iblis kabut, tetapi pada akhirnya semuanya menjadi bagian dari tubuhnya. Bagaimana mungkin? Zephyr tidak bisa percaya. Monster macam apa ini? Iblis kabut melihat keterkejutan di matanya. Sepertinya ekspresi ini sangat menyenangkan baginya. Ia bahkan dengan sabar menjelaskan, aku pada dasarnya adalah kabut. Air adalah aku, dan aku adalah air. Kata-katanya belum selesai, tetapi terputus oleh suara dari kejauhan. Seekor harimau perak muncul lebih dulu, menamparkan iblis kabut dan berdiri di antara Lianor dan iblis kabut. Sambil mengejek iblis kabut, Lianor terbatuk-batuk dengan tidak nyaman. Melihat yang datang adalah Orion, hati yang tegang akhirnya lega. Telapak tangan harimau Orion menamparkan tanah. Semua orang merasakan gempa bumi. Banyak gumpalan tanah raksasa perlahan naik. Kemudian Fenrir juga menggeram marah dan menggulung gumpalan tanah raksasa ke arah iblis kabut. Dalam sekejap, iblis kabut terkubur, tidak meninggalkan jejak. Lianor tak berdaya merosot ke tanah. Aero dan Blaze bergegas datang. Blaze berlari kecil dan menarik Lianor berdiri. Aero tertawa di samping, kalian berdua cukup efisien. Aku bahkan belum melihat wujud iblis kabut itu. Sambil berkata begitu, pandangannya jatuh pada Zephyr. Melihatnya penuh luka, aku bilang, apa gunanya kau datang? Sebaiknya kau khawatirkan kedua anak kecilmu. Entah apakah kau masih bisa melihat mereka hidup. Zephyr berkata sambil berubah kembali menjadi wujud manusia. Apa maksudmu? Emosi Aero sedikit lepas kendali. Ia memegang erat lengan Zephyr. Zephyr meringis kesakitan, lalu dengan keras menepis tangannya. Kepala suku marah. Mereka semua sendirian. Tentu saja, sasarannya jatuh pada anak-anak kecilmu. Lianor menyembuhkan luka di tubuhnya. Dia melihat kantong kulit hewan yang tergantung di pinggang keempat pria itu. Kalian menemukannya. Orion melepaskan kantong kulit hewan itu dan melemparkannya ke Lianor. Entah apakah ini cukup. Lianor mengambilnya dan membuka kantong itu. Batu roh berwarna-warni tergeletak di dalamnya. 4 porsi seperti ini seharusnya cukup untuk mencapai level 3. Dia berjalan ke sisi Aero dan menghiburnya, tenang saja. Ibuku tidak akan menyakiti kedua anak kecil itu. Aero mengangguk dan memberikan kantong kulit hewan itu kepadanya. Kau gunakan batu roh di sini untuk meningkatkan kemampuanmu. Orion juga setuju dengan hal ini. Di sini energi roh sangat kuat, mungkin bisa mengurangi penyerapan alam terhadap energi roh, dan memanfaatkan batu roh secara maksimal. Zephyr melihat tubuhnya sendiri penuh luka dan Lianor tidak datang untuk menyembuhkannya. Ia berkata dengan nada sarkastik, memang harus di sini. Kalau kembali, mana mungkin ada kesempatan lagi. Lianor tidak memedulikannya. Ia menuangkan semua batu roh ke tanah, lalu duduk bersila di antara batu roh tersebut. Tepat ketika dia ingin mengaktifkan kemampuan di tubuhnya, sistem merilis misi pada saat itu, memicu misi sampingan, sentuh wajah Orion selama 30 detik.
Selesaikan dalam 2 jam. Dapat hadiah tisu toilet. Lianor hampir saja mengumpat. Mengapa sistem harus merilis misi saat dia sedang berkultivasi? Tapi dia mendengar kata, tisu toilet, dia langsung menerimanya tanpa ragu. Lagi pula, dia tidak ingin lagi menggunakan daun. Dia memejamkan mata, merasakan ada kekuatan kuno yang masuk ke dalam tubuhnya melalui meridiannya. Awalnya dia merasa seluruh tubuhnya penuh energi, tetapi segera muncul rasa tersumbat. Tidak peduli bagaimana dia mengalirkan energi, dia tidak bisa melewatinya. Setelah mencoba berkali-kali, dia merasa tubuhnya akan meledak. Hos, ini pertama kalinya kau menggunakan batu roh, jangan tegang. Tenangkan pikiranmu dan ikuti aliran energi roh. Lianor mengatur napasnya, ritmenya melambat. Dia mengikuti meridian yang dilewati oleh energi roh. Perasaan tersumbat akhirnya hilang. Selamat, level kemampuan host telah ditingkatkan ke level 3. Saat dia membuka matanya, batu roh berwarna-warni sudah redup dan tidak berbeda dengan batu biasa. Dia merasakan kekuatan tak terbatas dalam tubuhnya. Ah, aku merasa sekarang aku bisa melawan 10 orang sekaligus. Lianor tiba-tiba melompat dan berkata dengan manja, kita punya 5 orang di sini. Kau pasti akan menang dengan mudah, kan? Fenrir berkata sambil bersiap-siap. Lianor melambaikan tangannya, dan berkata dengan rendah hati, bagaimana mungkin aku bisa mengalahkanmu? Namun, tubuhnya malah maju dan menepuk kepalanya. Kenapa kau harus menggodaku pada saat seperti ini? Orang lain merasa bingung. Wajah Fenrir memerah, yang jarang terjadi. Sudah saatnya kita kembali. Orion yang mendengar percakapan mereka, merasa tidak nyaman. Dia berjalan duluan. Dia berjalan ke sisi Fenrir dan memandangnya dengan dingin. Fenrir tidak merasa ada yang aneh. Sampai Blaze melewatinya, matanya juga tertuju padanya. Jika dia tidak salah, tatapan itu jelas menunjukkan permusuhan. Lianor teringat misi yang diberikan sistem kepadanya. Dia berlari kecil mengikuti Orion. Orion, dia memanggilnya dengan lembut. Orang di depannya segera berbalik dan bertanya, ada apa? Ada kotoran di wajahmu. Sambil berkata begitu, tangannya sudah menyentuh wajah Orion. Jarak antara keduanya semakin dekat. Jari-jari yang lembut menyentuh pipinya. Ketika mata mereka bertemu, Lianor juga merasa sedikit malu. Wajah Orion semakin memanas. Kenapa 30 detik terasa begitu lama? Lianor, kau punya mata tembus pandang, iya. Kau bisa melihat ada kotoran di wajahku dari belakang. Suara Zephyr dingin. Dia penuh luka, kenapa Lianor tidak menyembuhkannya? Misi selesai. Selamat, kau mendapatkan hadiah tisu toilet. Setelah mendengar suara notifikasi sistem, Lianor baru melepaskan tangannya. Sudah bersih. Pada saat itu, dia melihat Zephyr memandangnya tanpa ekspresi. Matanya masih menunjukkan kemarahan. Lukanya di sekujur tubuhnya masih mengeluarkan darah. Seolah-olah dia marah. Dia tidak menghentikan darahnya sendiri, hanya menunggu dia datang. Kebetulan ini adalah kesempatan untuk mencoba efek kemampuan penyembuhan setelah peningkatan. Warna kemampuan penyembuhan menjadi sedikit lebih dalam. Menyembuhkan luka di sekujur tubuhnya hanya membutuhkan beberapa detik. Zephyr, kau harus berjanji untuk menikahiku, kan? Lianor yang terlalu bersemangat tidak menahan diri. Jari-jarinya dengan ringan membelai dagunya. Zephyr tampak jijik dan menepis tangannya. Kau benar-benar memeriksa tubuhku. Baru tahu sekarang, iya. Lianor ingin menjawab bahwa dia sangat pintar karena bisa menebaknya. Tiba-tiba Blaze memanggil, Paman masih menunggu kita. Mendengar itu, Lianor menjadi khawatir tentang Cichen. Di sisi lain, Luna sedang kesal karena masalah Lianor. Dia dengan kesal menggosok pelipisnya. Saat melihat Aci masuk, dia buru-buru bertanya, apakah ada kabar tentang Lianor? Wajah Aci juga terlihat khawatir. Di dalam hatinya,
dia berharap Lianor tidak akan pernah kembali. Belum ada. Semua tempat yang bisa dicari di suku sudah dicari. Di suku beredar kabar bahwa dia telah melarikan diri. Mendengar kata-kata itu, Luna mengaktifkan kemampuan tanah dan menghantam Aci. Lain kali jangan ulangi kata-kata yang mencemarkan nama baik Lianor. Aku tidak akan melepaskanmu. Aci memuntahkan seteguk darah dan berlutut ketakutan untuk meminta maaf, bawahan salah. Mohon kepala suku meredakan amarah. Keluar. Luna sekarang sangat menyesal. Dia seharusnya tidak mengurung putrinya. Dia tidak menyangka watak putrinya sekarang begitu keras kepala. Saat ini, dua anak kecil yang bersembunyi di balik meja batu perlahan menjulurkan kepala. Kepala suku, mengapa kami harus tinggal di sini beberapa hari ini? Lin Xiaoan, yang biasanya berani, kali ini tidak bersuara. Lin Xiaoyu malah memberanikan diri bertanya, kalian bilang, kakak kami membawa harta kami pergi. Tentu saja, aku harus menjaga harta dia. Lin Xiaoyu sering mendengar orang-orang di suku berkata bahwa harta paling berharga kepala suku adalah Lianor. Dia membantah, kakak kami hanya membantunya mencari batu roh. Dia tidak akan mencuri harta orang lain. Apa, mereka pergi ke hutan Xuanming untuk mencari batu roh? Luna saat ini merasa seperti langit akan runtuh. Lebih baik dia melarikan diri seperti yang dikatakan Aci. Setidaknya dia bisa menyelamatkan nyawanya. Seorang wanita bergegas masuk. Dia adalah Yan Zisa, yang bertugas mengantar makanan untuk Cichen. Luna sedang kesal. Melihat dia masuk tanpa melapor, dia sangat marah. Ada apa lagi? Aku pergi mengantar makanan kepadanya hari ini, dan baru menyadari dia sudah beberapa hari tidak makan. Makanan yang diantar diletakkan di pintu gua, tidak tersentuh sama sekali. Tetapi dia tiba-tiba batuk keras beberapa kali. Mendengar itu, Luna tidak ambil pusing. Jangan pedulikan dia. Kalau sudah sangat lapar, dia pasti akan makan. Tapi aku memanggilnya berkali-kali di pintu gua, dia tidak menjawab sama sekali. Luna mengerutkan kening. Baiklah, aku tahu. Kalau kau tidak enak badan, kembalilah dan istirahat. Aku akan mencari orang lain untuk mengantar makanan. Yan Zisa tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia batuk lagi 2 kali. Luna tidak menoleh untuk melihatnya. Hatinya saat ini penuh dengan kekhawatiran akan keselamatan Lianor. Aci masuk. Darah di sudut mulutnya belum dibersihkan. Kirim beberapa orang ke hutan Xuanming untuk mencari. Aci yang mendengar ini langsung membuat perhitungan kecil. Dia baru saja akan keluar, Molly masuk dari luar. Dia terlihat terburu-buru. Kalimat pertamanya kepada Luna adalah, Lianor sudah kembali. Mendengar nama putrinya, mata Luna langsung berbinar. Di mana dia sekarang? Seseorang melihatnya berjalan menuju gua Cichen, dan Blaze dan yang lain bersamanya. Wajah Luna langsung menjadi dingin. Bagus, ibumu mencarimu sampai gila, dan kau hanya memikirkan ayahmu. Lianor baru saja berjalan ke gua Cichen ketika dia merasa ada sesuatu yang aneh. Makanan yang menumpuk di pintu gua hampir basi dan mengeluarkan bau tak sedap. Beberapa pria ingin mengikutinya masuk, tetapi Lianor melarangnya, biarkan aku masuk sendiri. Ini menular, kalau kalian juga tertular, mereka mengangguk serempak. Hanya Blaze yang bersikeras, aku masih harus masuk.